Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab ke-14, yaitu siklus pendapatan penjualan ke penerimaan uang tunai. Next. Untuk anggota kelompok kami ada 1. Felisa Cinta dengan NPM akhir 11, Farel Rajenda dengan NPM akhir 30, Muhammad Panji dengan NPM akhir 44, Devina Anindya Fitri dengan NPM akhir 51, Latifah Raihana dengan NPM akhir 59, Gilar Akbar Vinanda dengan NPM akhir 67, Oktaviano Rahmadani dengan NPM akhir 76, dan Jihan Faradila dengan NPM akhir 33. Untuk yang pertama yakni perkenalan dari bab ini sendiri. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Nah, dalam siklus pendapatan ini, pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan pelanggan. Sedangkan informasi-informasi yang ada dicatat menggunakan buku besar umum dalam fungsi pelaporan, menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Next. Untuk proses dari sistem informasi siklus pendapatan, prosesnya dimulai dari AOE, dimulai dari penerimaan pesanan berbagai kanal yang langsung diverifikasi sistem untuk cek kredit dan stok. Diikuti pembaruan inventaris secara real time oleh staf gudang. Setelah itu, faktur diterbitkan secara otomatis dalam mode batch berdasarkan data pembayaran elektronik atau laporan kotak penyimpanan dari bank. Untuk ancaman dari sistem informasi siklus pendapatan ini sendiri, yang pertama, data master yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan informasi sensitif tanpa izin. Informasi sensitif ini bisa berupa data pelanggan maupun data-data perusahaan yang nggak seharusnya publik tahu. Yang ketiga yaitu hilangnya atau rusaknya data induk. Setelah itu, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP dibagi menjadi 3 instansi terpisah. Yang pertama adalah produksi. Produksi ini digunakan untuk memproses aktivitas harian. Yang kedua sebagai pengujian dan pengembangan. Dan yang terakhir, dipelihara sebagai cadangan online untuk sistem produksi guna menyediakan pemulihan mendekati waktu yang nyata. Untuk entry dan pengemasan penjualan, siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan, Departemen Penjualan yang melapor kepada Wakil Presiden Pemasaran. Dan proses entry pesanan penjualan ini, yang pertama adalah menerima pesanan pelanggan, 2. Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, 3. Memeriksa ketersediaan inventaris. Untuk menerima pesanan pelanggan, dokumen pesanan penjualan biasanya berupa formulir elektronik yang ditampilkan pada layar monitor komputer. Pesanan penjualan ini untuk ancaman dan kontrolnya sendiri, ancaman mendasar selama entry pesanan penjualan adalah data penting tentang pesanan tersebut akan hilang atau tidak akurat. Akuntan dapat membantu manajer untuk memantau aktivitas penjualan dengan lebih baik dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang proses bisnis untuk merancang laporan yang berfokus pada pendorong kinerja utama. Untuk persetujuan kredit, batas kredit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan oleh manajemen untuk pelanggan, berdasarkan riwayat kredit dan kemampuan membayar pelanggan tersebut. Sistem ini juga dapat secara otomatis
menandai pesanan yang memerlukan otorisasi khusus karena melebihi batas kredit yang telah disetujui sebelumnya untuk pelanggan. Selanjutnya menanggapi pertanyaan pelanggan atau customer query and service. Proses dan menanggapi surat sangat kritis untuk pelanggan baru jauh lebih besar, setidaknya 5 kali lipat dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Teknologi informasi. Perusahaan menggunakan TI untuk mengotomatiskan respons terhadap permintaan rutin seperti saldo akun melalui situs web, FAQ, dan chatbots bertenaga kecerdasan buatan sehingga staf dapat fokus pada masalah yang lebih kompleks. Lalu sistem CRM atau Customer Relationship Management. Perangkat lunak ini mengatur informasi detail pelanggan untuk memberi layanan yang lebih personal dan efisien. Image teknologi faktur pembayaran memungkinkan karyawan akses dokumen dengan cepat saat berbicara dengan pelanggan menyelesaikan keluhan secara real time. Next. Selanjutnya memilih dan mengemas pesanan atau picking and packing. Langkah awal pemenuhan tiket pengambilan tiket. Proses ini dipicu oleh tiket pengambilan yang mencantumkan item dan kuantitas barang yang dipesan. Tiket ini memberi wewenang bagi fungsi kontrol persediaan untuk melepaskan barang ke departemen pengiriman. Otomatisasi gudang investasi besar dilakukan pada sistem otomatis yang mencakup pemindaian barcode dan berjalan dan RFID Radio Frequency Identification untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan. Lalu teknologi nirkabel, penggunaan terminal data frekuensi radio RFDC dan instruksi suara headset membantu pekerjaan gudang mengetahui lokasi barang tanpa harus kembali ke pusat pengiriman. Robotika. Beberapa perusahaan menggunakan robot seperti sistem IVA untuk membawa barang langsung ke pekerja yang dapat meningkatkan kecepatan pengemasan hingga 3 kali lipat. Next. Ancaman dan pengendalian di gudang. Ancaman memilih barang atau jumlah yang salah dan penjualan inventaris pengembalian. Teknologi barcode NRFID membandingkan secara otomatis barang yang dipilih dengan pesanan penjualan untuk meminimalkan kesalahan manusia. Akses fisik terbatas, inventaris harus disimpan di lokasi yang aman. Dokumentasi transfer, semua pemindaian barang antar karyawan atau gudang ke pengiriman harus ditandatangani atau diakui secara online. Pemisahan tugas, membatasi kemampuan pembatalan penjualan hanya pada manajer kredit atau bukan staf penjualan untuk mencegah penyembunyian pencurian. Pengiriman pesanan atau shipping, aktivitas departemen pengiriman, verifikasi akhir petugas pengiriman harus membandingkan perhitungan fisik barang dengan data pada tiket pengambilan dan pesanan penjualan. Dokumen utama 1. Slip pengepakan packing slip mencantumkan kuantitas dan deskripsi barang setiap barang dalam paket. 2. Surat muatan bill of lading, kontrak hukum yang menetapkan tanggung jawab atas barang selama perjalanan. Dokumen ini mengidentifikasikan pengangkut, tujuan, dan instruksi khusus. Keputusan logistik, perusahaan harus memilih apakah menggunakan armada sendiri atau mengalihdayakan outsource ke penyedia seperti DHL atau FedEx untuk mengurangi biaya dan fokus pada bisnis inti. Ancaman dan pengendalian pengiriman. Ancaman kesalahan pengiriman, salah barang, alamat, atau jumlah, serta pengiriman ganda. Pengendalian. Konfigurasi ERP sistem harus membandingkan data yang dimasukkan setelah pengiriman dengan pesanan penjualan dan memberikan peringatan jika ada perbedaan. Blokir item. Sistem harus mengunci blok
item pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak untuk mencegah pengiriman ulang yang tidak sengaja. Sistem RFID memberikan informasi status pengiriman secara real-time kepada pelanggan yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Penagihan pelanggan invoicing. Proses informasi faktur penjualan service invoice, dokumen dasar yang memberitahu pelanggan jumlah yang harus dibayar. Penagihan adalah aktivitas pemrosesan informasi yang meringkas data dari entry, pesanan, dan aktivitas pengiriman. Inovasi EDI, Electronic Data Interchange. Mengirim faktur secara elektronik dapat menghemat biaya cetak, pos, dan tenaga kerja secara signifikan. Penagihan tanpa faktur dalam sistem canggih, pembeli dan penjual setuju untuk melakukan pembayaran otomatis berdasarkan konfirmasi penerimaan barang tanpa perlu faktur tradisional, sering disebut sebagai sistem evaluated receipt settlement. Oke. Memelihara piutang usaha atau maintaining account receivable. Ada dua metode pengelolaan. Yang pertama metode faktur terbuka atau open invoice. Pelanggan membayar setiap faktur secara individu, biasanya menyertakan pemberitahuan pembayaran atau remittance advice. Kelebihannya adalah kemudahan pemberian diskon pembayaran cepat. Metode kedua yaitu metode saldo maju atau balance forward. Pelanggan membayar berdasarkan jumlah total pada laporan bulanan, bukan faktur individu. Cocok untuk perusahaan dengan banyak transaksi kecil seperti utilitas, penagihan siklus atau cycle billing, menyiapkan laporan bulanan untuk kelompok pelanggan yang berbeda pada waktu yang berbeda, untuk menyeimbangkan beban kerja sistem dan arus kas. Next. Penyesuaian akun dan memo kredit. Memo kredit itu adalah dokumen yang mengotorisasi pengkreditan akun pelanggan karena pengembalian barang atau barang rusak. Pengendalian penting. Otorisasi manajer kredit. Memo kredit harus disetujui oleh manajer kredit, bukan staf penjualan, terutama untuk penghapusan piutang. Pemisahan tugas. Orang yang menangani uang tunai tidak boleh memiliki akses untuk menerbitkan memo kredit. Tujuannya mencegah penutupan pencurian uang dengan alasan kredit. Validasi inventaris. Sistem harus memblokir memo kredit kecuali ada bukti valid bahwa barang telah benar-benar dikembalikan ke gudang. Next, ada konsep dasar siklus pendapatan. Siklus pendapatan sendiri ialah rangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan mulai dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan hingga penerimaan kas atau penjualan tersebut. Siklus ini merupakan salah satu siklus paling penting dalam sistem informasi akuntansi karena secara langsung memengaruhi pendapatan piutang usaha dan kas perusahaan. Setiap kesalahan yang terjadi dalam siklus ini dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan, arus kas, serta keandalan laporan keuangan perusahaan. Next. Peran pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Pengendalian internal dibutuhkan untuk memastikan bahwa satu, penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan yang sah. Dua, barang hanya dikirim jika ada. Dan yang terakhir, ada kas yang diterima benar-benar disetorkan ke perusahaan. Tanpa pengendalian internal yang memadai, perusahaan berisiko mengalami piutang tak tertagih, pencurian kas, manipulasi data, penjualan, dan laporan keuangan yang menyesatkan. Next. Selanjutnya ada tujuan pengendalian siklus pendapatan. Tujuan utama pengendalian internal meliputi satu, validitas, yaitu penjualan hanya kepada pelanggan yang sah. Dua, otorisasi,
transaksi disetujui pihak berwenang. 3. Kelengkapan semua transaksi dicatat. Keempat, akurasi data harga dan jumlah benar. Kelima, keamanan aset, kas dan piutang terlindungi. Selanjutnya ada ancaman dalam siklus pendapatan. Ancaman utama yang sering terjadi antara lain: 1. Penjualan kepada pelanggan yang tidak layak kredit. 2. Pengiriman barang tanpa pesanan resmi. 3. Kesalahan penagihan dan pencatatan piutang. 4. Keterlambatan penagihan, dan yang terakhir kelima, pencurian kas oleh karyawan. Ancaman ini dapat merugikan perusahaan secara finansial dan operasional. Yes. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Untuk mengurangi ancaman, perusahaan menerapkan yang pertama, pemisahan tugas antara penjualan, pengiriman, dan pencatatan. Yang kedua, otorisasi kredit sebelum penjualan. Yang ketiga, dokumen bernomor untuk setiap transaksi, dan yang terakhir, rekonsiliasi rutin antara catatan penjualan dan kas. Pengendalian ini membantu mencegah kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi atau bisa disebut disingkat yaitu membantu perusahaan dengan 1. Otomatisasi pencatatan transaksi. 2. Validasi data secara real time. 3. Penyematan data terintegrasi. Dan yang terakhir, penyediaan laporan penjualan dan piutang. Penggunaan AIS yang baik meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi siklus pendapatan. Dampak siklus pendapatan terhadap laporan keuangan. Siklus pendapatan memengaruhi 1. Laporan laba rugi melalui pendapatan. 2. Neraca melalui kas dan piutang usaha. Dan yang terakhir, laporan arus kas melalui aktivitas operasi. Kesalahan dalam siklus ini dapat menjawab. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Siklus pendapatan merupakan proses krusial dalam perusahaan karena berkaitan langsung dengan pendapatan dan kas. Penerapan pengendalian internal yang efektif serta dukungan AIS yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan aset, keandalan informasi, dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus. Di studi kasus ini yang melatar belakangi masalahnya yaitu dalam siklus pendapatan di industri retail terdapat ancaman utama yaitu kekurangan atau kelebihan stok, kesalahan pengiriman, pencurian inventaris, kesalahan pencatatan. Nah, hal ini itu dapat berdampak pada kehilangan penjualan, biaya tambahan, dan layanan pelanggan menurun. Peran RFID di sini digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak barang menggunakan gelombang radio. Keunggulan ini dapat digunakan untuk mendukung sistem persediaan perpetual, memperbarui data secara real time, mengurangi kesalahan input manual, dan memperkuat kontrol atas aset. Dampaknya bagi perusahaan, akurasi stoknya meningkat, perputaran persediaan lebih cepat setiap pergerakan barang terekam otomatis, kehilangan barang menurun, arus kas lebih stabil. RFID berpengaruh dalam operasional, keuangan, kontrol internal, dan strategi bisnis. Penggunaan RFID dalam operasi retail. Yang pertama, penerimaan barang, manajemen persediaan, pelacakan produk di toko, proses check-out. Dalam proses check-out ini, RFID berperan untuk memungkinkan banyak barang dipindai sekaligus tanpa scan satu persatu. Manfaatnya, proses pembayaran jadi lebih cepat dan antrean berkurang. Bagaimana RFID meningkatkan akurasi persediaan? Dalam perspektif AIS Romney, kualitas informasi dipengaruhi oleh akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan data. RFID meningkatkan ketiganya melalui mengurangi human error, data real-time, visibilitas end-to-end. Perusahaan dapat melacak barang dari supplier hingga toko. Pengendalian internal lebih baik. RFID membantu mendeteksi kehilangan barang, meningkatkan audit trail, dan memperkuat kontrol internal. Peran siklus pendapatan. Siklus pendapatan mencakup 4 aktivitas utama yaitu
entry pesanan penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas. Jika salah satu tahap tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat menyebabkan kesalahan data, keterlambatan pembayaran, bahkan kerugian finansial. Mengapa RFID berguna untuk meningkatkan akurasi persediaan? Karena untuk pemindaian massal dan cepat, akurasi tinggi dan otomatis, pelacakan tanpa line of sight, visibilitas real time, mengurangi stock out dan overstock, manajemen rantai pasok yang lebih baik. Penggunaan RFID sangat umum dalam retail pakaian untuk melacak SKU yang berbeda dengan lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi AOE. Pertama adalah penurunan pangsa pasar, 2 masalah arus kas, 3 resiko piutang tak tertagih. Masalah utama kurang sistem informasi dan pengawasan kredit. Analisis penyebab layanan pelanggan kurang optimal, tidak ada performa pelanggan yang detail. Pengawasan kredit lemah, penagihan dan pengiriman kas kurang efektif. Solusi peningkatan layanan pelanggan. Untuk meningkatkan daya saing AOE perlu meningkatkan sistem CRM untuk memantau kapasitas pelanggan, menganalisis data dan ketepatan pengiriman dan tingkat pengambilan barang, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan berdasarkan margin laba dan volume pembelian. Dengan data yang akurat, manajemen dapat mengambil keputusan berbasis informasi, bukan asumsi. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.